494, episode 94 awal dari akhir, 2. Diupload oleh Baca Suara. Saya pikir, itu, akhirnya terjadi ketika saya menjadi Raja Dewa Luar. Kamu telah menjadi, musuh cerita. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami sensasi fabel di seluruh tubuh saya yang hancur berkeping-keping. Hal serupa terjadi kembali ketika saya keluar dari skenario dan jatuh di cakrawala cerita. Jika ada satu hal yang berbeda antara dulu dan sekarang, itu adalah saya tidak akan dikeluarkan dari skenario bahkan setelah menjadi keberadaan yang diubah. Tidak, justru sebaliknya. Kamu telah menjadi monster boss dari skenario terakhir. Kamu akan sendirian selamanya. Tidak ada yang akan mengerti Anda dalam pandangan dunia ini. Saya mengingat kesepian yang saya rasakan pada saat itu. Perasaan dibuang sendirian di alam semesta ini. Perasaan menjadi monster yang tak seorang pun bisa mengerti untuk selamanya. Namun, ini juga bukan pertama kalinya aku mengalami perasaan seperti itu juga. Saya reporter XX Time. Apakah Anda punya waktu untuk berbicara dengan saya? Itu dia, putra si pembunuh. Itu sebabnya saya harus mengambil peran ini. Bagaimanapun, hanya aku yang bisa melakukannya sepenuhnya. Itulah harga yang harus dibayar untuk membaca kisah yang disebut, cara bertahan hidup, sampai pada kesimpulannya. Temanmu tidak akan pernah mengerti keputusanmu. Sekretif plotter, memberitahuku bahwa seolah-olah dia sudah tahu apa rencanaku. Dan saya mengerti mengapa dia tidak punya pilihan selain mengatakan kata-kata itu. Kita akan mencari tahu nanti, bukan? Baik dia maupun aku tidak salah. Hanya saja fabel yang kami kompilasi berbeda, itu saja. Kuak. Gelombang tsunami fabel terbuka tepat di depan mataku. Dan percikan probabilitas yang menyilaukan menyebar di atas gelombang ini. Dan di atas semuanya, tatapan dari rasi bintang mengalir masuk. Constellation, Queen of the Darkest Spring, sedang menonton fabelmu. Constellation, Father of the Rich Knight, mengawasi fabel Anda. Constellation, pembuat jenis produksi massal, sedang menonton fabel Anda. Ini bukan pertaruhan yang saya sadari sendiri. Saya menjadi Raja Dewa Luar hanyalah awal dari halaman terakhir. Yu Jung Hyok berjuang keras, teman-teman saya bertahan dengan berani, dan Han Su Yong dengan gagah menarik konstelasi. Dan rasi bintang yang percaya pada kita membuat pilihan mereka. Rencana itu sukses. Api nyala, yang naik dari timur. Tuan Pulau Sunken, musibah dunia di barat. Monarch of the Great Abyss, penguasa alam semesta utara. King of Silverlight Heart, penguasa ruang antar bintang di selatan. Dan akhirnya, Great Plotter, yang merangkak dari tempat kosong. Volume skenario mulai berkembang pesat dengan berkumpulnya kelima raja. Konstelasi kelas tokoh sejarah gagal berurusan dengan status gabungan mereka dan mulai memuntahkan dongeng-dongeng. Raja-raja ini telah dikecualikan dari skenario sampai sekarang. Setelah melarikan diri dari jangkauan, Hound mengejar abis melalui probabilitas yang melimpah. Mereka secara pribadi turun ke skenario. Sekretif Plotter, melihat ke arahku. Aku menganggukkan kepalaku sebagai balasan. Dan sekarang, saatnya panggung mereka dibuka. Beberapa rasi bintang yang dilanda teror lupa stasiun mereka dan mulai buru-buru melarikan diri. Monarch of the Great Abyss meraih tengkuk salah satu rasi bintang itu. Giliran 999 Kim Nam-woon mulai tertawa. Sekarang, Anda pergi begitu cepat membuatnya agak merepotkan. Bagaimanapun, itu baru saja dimulai. Dia pasti telah memulihkan sebagian energinya melalui luapan probability. Dia melirikku dan bergumam. Dan kamu, jangan terburu-buru. Kami tidak datang ke sini untuk membantumu. Tapi kemudian, Raja Hati Silverlight, berdiri di sampingku dan berbicara. Kami datang untuk membantu Anda. Aku tahu. Terima kasih. Seperti yang diharapkan, Yi Hyun Seong tetap menjadi orang yang dapat dipercaya terlepas dari jumlah regresi yang dijalaninya. Master of the Sunken Island, Yi Ji Hye giliran ke-999, juga membuatnya bergerak. Konstelasi kelas dongeng bergegas masuk dari kedua sisi dan mencoba untuk memblokir mereka entah bagaimana, tapi itu buang-buang waktu. B pulau, itu bergerak. Dari bagian depan pulau yang ditutupi lumut hijau, meriam perak bersinar terang. Kapal perang terbesar di garis dunia, Turtle Dragon, yang disempurnakan, menyemburkan api ke seluruh dunia. Wow! Tontonan yang luar biasa dari seluruh sudut medan perang yang bertiup tanpa jejak membuat saya, Han Su Yong, dan bahkan Yu Jung Hyok menjadi benar-benar linglung. Dan di bagian terjauh dari medan perang, dua raja berhadapan melawan konstelasi kelas Mid. Dua orang yang bertarung bersama sangat lama ada di sana. Uril belokan ke-999 di Lilith Corona, Helvire. Dan yang lainnya adalah Yu Jung Hyok yang selamat dari Hellscape 1863 untuk akhirnya menjadi Dewa Luar. Pada saat itu, Kim Dok-ja mengingat medan perang kuno tertentu. Itu dari giliran 999 Yu Jung Hyok. Yu Jung Hyok dan Uril mempercayakan punggung mereka satu sama lain dan bertempur bersama selama perang hebat melawan konstelasi. Yu Jung Hyok, buta di kedua matanya dan meraung, dan Uril melindunginya, itu adalah salah satu adegan yang paling saya sukai dari keseluruhan cara bertahan hidup.
Dan adegan itu sedang diputar ulang tepat di depan mataku. Fabel, Battlefield of a Hero and Flame, terbangun dari tidurnya yang lama. Sebuah fabel yang telah menghilang sejak dahulu kala sekarang menghubungkan kedua raja. Kurung siku buka. Titik. Aku akan menyerahkan kepadamu. Gilirannya ke-999, Uril membuka sayapnya lebih lebar. Ketika dia melepaskan statusnya, Constellation menerkamnya seolah-olah mereka sedang menunggu saat itu. Mereka adalah rasi bintang teratas dari Dan, serta beberapa rasi bintang lain yang berperang melawan kita dalam pemilihan Raja Iblis, Firaun terakhir, dan burung yang memakan guntur. Fabel, Flame of Annihilation, telah mulai bercerita. Pada saat belokan ke-999, Uril mengayunkan pedangnya, garis-garis pertama rasi bintang tingkat historis yang bergerak masuk padanya berubah menjadi bubuk dan tersebar. Inkarnasi dengan corak pucat buru-buru berbalik untuk berlari, sementara konstelasi kelas Fabel berteriak dengan berbisa. Hentikan pedang itu. Hentikan dia dari mengayunkannya, tidak peduli apa. Pedang Uril mengukir jalan yang membara, dan sekretif plotter berlari di atasnya. Rasanya seolah-olah sejarah alam semesta mengalir dalam setiap langkah yang diambilnya. Langkahnya tampak tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Fabel, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Fabel yang paling mengerikan di semua garis dunia mulai menceritakan kisahnya. Great Fabel, Pilgrim of the Lonely Apocalypse, telah mulai bercerita. Di mana-mana kakinya mendarat bergema dengan tangisan dunia yang hancur. Dosa asli dunia melekat padanya seperti bayangan dan terus mengejarnya. Tidak ada konstelasi yang menghalangi jalannya, dan tidak ada fabel yang bisa menyelamatkannya. Tidak masalah apakah seseorang adalah musuh atau sekutu, selama dia adalah konstelasi, dia pasti tergoda oleh ceritanya. Ketika aku tiba-tiba mendapatkan kembali akalku dari kesedihan besar yang ternoda oleh keheranan, dia sudah meraih leher Poseidon. Yang terakhir berhasil memulihkan diri pada waktunya juga, dan buru-buru mendorong tangan, sekretif plotter, sambil melepaskan statusnya sendiri. Konstelasi, tombak yang menarik perbatasan di lautan, sangat marah. Fabel hebat mulai bergerak. Traiana Poseidon memamerkan taringnya saat diselimuti fabel yang kuat. Ini adalah kekuatan dari konstelasi Midgard yang harus ditakuti oleh siapapun. Namun, saya juga adalah seorang kelas Mid sekarang dan saya merasakan tindakannya secara berbeda. Ose Poseidon sangat ketakutan. Tombaknya dengan sia-sia memotong udara, dan itu tidak lagi setajam sebelumnya. Itu adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan konstelasi arogan, dan Zeus di sebelahnya meraung ketakutan. Namun, saat itu sudah terlambat. Slice. Sesuatu memotong dada Poseidon, dan di dadanya tertutup sisik biru, luka panjang dan hitam bisa terlihat. Dari luka ini, Great Fables mulai membanjiri tanpa henti. Keo Heouk. Poseidon mencoba menekan dadanya sambil mengayunkan Traiana di semua tempat. Tombak yang menarik perbatasan di lautan, di mana Traiana-nya menarik garis, tempat itu akan menjadi lautan. Namun, hal seperti itu tidak terjadi saat ini. Untuk pertama kalinya, pisau tombak yang takut tidak ada yang bisa menemukan tujuan dan hanya gemetar tak berdaya. Tempat di mana samudera tidak bisa dijangkau. Kedua mata Poseidon segera dicelup dalam jurang hitam pekat. Kemungkinan besar, dia sedang menonton fabel paling gelap yang dikenal di dunia ini sekarang. Yang tentang ruang luar, di mana tanah dan langit tidak memiliki makna karena efek gravitasi tidak mencapai sana. Kehancuran total dengan tidak ada satupun benda berharga yang tersisa setelah semuanya dihancurkan. Dan penguasa kehancuran itu menatap rasi bintang. Tidak masalah garis dunia mana itu, kamu sepertinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak terdengar sedih. Jika ada, dia terdengar lega, sebenarnya. Bersamaan dengan suara logam yang dingin, bilah dari Heaven Sucking Sword merentang ke langit malam. Tutup mulutmu. Poseidon berhasil mengalahkan ketakutan dan buru-buru mengayunkan Traiana-nya sekali lagi, tapi pada saat yang tepat, Heaven Sucking Sword juga membuat gerakannya, juga. Saya ingat melihat Yu Jung Hyuk menggunakan keterampilan yang sama dengan yang sebelumnya. Itu adalah keterampilan untuk memotong bintang-bintang yang dirancang oleh seorang transcender yang telah melampaui batasnya sendiri melalui dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Namun, sesuatu terasa berbeda. Serangan itu, seolah-olah, itu adalah teknik pedang yang diciptakan sehingga satu orang bisa berhadapan dengan seluruh dunia. Breaking the Sky Swordsmanship. Melampaui misteri dalam. Semesta. Baru saat itu tiba di rumah. Kekuatan, sekretif plotter, ditampilkan saat itu, selama pertempuran, perjalanan ke barat, hanya sebagian dari apa yang bisa dia hasilkan. Lintasan pedang ini adalah yang paling indah yang pernah saya lihat. Bilahnya menyebabkan dunia terbelah. Kuadudududu. Serangan pedang itu menghancurkan nebula secara keseluruhan dan menaburkan debu bintang. Dan di ujung sinar cahaya ajaib itu adalah Poseidon. Bersamaan dengan, gagak, kebisingan, lengan dan kakinya terpotong secara bersamaan. Poseidon. Zeus ketakutan dan berteriak keras. Fabel yang meledak keluar dari, sekretif plotter, tengah menelan medan perang. Kekosongan yang dia rasakan saat hidup melalui skenario berkembang. Cucut.
Poseidon memuntahkan fabel dan berlutut, mendorong 12 dewa untuk bergegas masuk. Ares dan Hephaestus meraung dan mengayunkan pedang dan palu mereka. Sayangnya bagi mereka, bagaimanapun, mereka ditampar oleh pedang-pedang bergetar surga seperti sekelompok anak-anak. Zeus berteriak dengan amarah murni. Oh, siasat hebat. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Anda bahkan belum menyaksikan penggalan mitos yang menciptakan. Bahkan ketika dia mengatakan itu, sosok Zeus memukul mundur dengan tergesa-gesa. Itu sangat jelas, Bahtera menunggu ke arah yang dia tuju. Ayah. Konstelasi yang ditinggalkan olehnya memuntahkan fabel dari seluruh tubuh mereka ketika yang tak bernama menggerogoti mereka. Dionysus menunjukkan ekspresi kesal saat dia meraung marah kepada ayahnya. Aku diam-diam menatap rasi bintang itu sebelum berbicara dengan Han Su-yong dan Yu Jung-hyuk. Kita harus menghentikan Zeus. Di dalam Bahtera yang dituju Zeus dipenuhi dengan tidur fabel besar yang bukan hanya milik tetapi juga mitos lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita membiarkannya, skenario ini akan menjadi tidak menguntungkan bagi kita sekali lagi. Kami dengan cepat mulai berlari dengan segala yang kami miliki di atas panggung yang saat ini tertutupi dongeng dari bintang-bintang dan dewa-dewa yang mati. Han Su-yong, sementara itu, bergumam dengan suara bingung. Ngomong-ngomong, pria itu. Setelah memotong Poseidon, sekretif plotter, hanya berdiri di sana, dengan bingung menatap ke arah tertentu. Aku menggeser kepalaku ke tempat dia menatap. Alasan mengapa dia tidak mengejar Zeus adalah sederhana. Sejak awal, tujuannya bukanlah pemusnahan atau penghancuran Bahtera itu sendiri. Tidak, yang dia lihat adalah sesuatu yang terletak sangat jauh. Wall Final Wall. Halaman tak berujung membalik di matanya seolah-olah dia benar-benar bertekad untuk melihat apa yang ada di luar hal itu saat ini. Probabilitas sedang mengalami perubahan cepat. Dok Kaebis hebat mulai berteriak pada distorsi probabilitas yang tak terduga. Tunggu sebentar, ini. Oh, impian paling kuno, ini. Karena perubahan cepat, konten skenario telah direvisi. Kondisi yang jelas untuk skenario yang berlaku akan berubah tergantung pada kam yang telah Anda pilih untuk berpihak. Saya mengkonfirmasi detail skenario yang direvisi. Plus. Untuk pertama kalinya, judul skenario utama hilang. Sebuah skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah skenario yang bahkan Dok Kaebis Agung tidak dengar telah dimulai. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi jelas, tolong hancurkan Bahtera dan menghentikan rencana Grid Dok Kaebis. Plus. Aku mendengar suara-suara panik dari Dok Kaebis hebat berikutnya. Dengan ini, mereka akan membayar harga untuk menyerah menjadi pendongeng, untuk menjadi karakter di dunia ini. Juga, fasad di sekitar kami juga mulai berubah. Seolah-olah, dunia akhirnya mengizinkan keberadaan kita. Itu kamu. Asuka Ren yang terheran-heran menatapku. Tampaknya bahkan sekarang dia bisa melihat penampilan sejatiku, setidaknya samar-samar. Saat bunga api menari-nari dengan liar, makhluk-makhluk ketakutan dan jijik, dewa luar, itu mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka bukan lagi makhluk di luar skenario. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sedang menonton dongeng Anda. Skenario yang kami buat sekarang secara resmi lahir ke dunia ini. Mimpi paling kuno, sekarang melihat keberadaanmu. Sangat mungkin, sekretif plotter juga mendengar pesan-pesan ini. Lebih khusus lagi, pesan muncul di depan mataku. Plus. Hadiah, Final Wall. Plus. Sirip.